Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Bersama saya Sulastri Yasim. Teman-teman, hari ini kita akan bahas soal HOTS TWK, tes wawasan kebangsaan dalam nasionalisme. Dan soal ini selalu ada dalam SKD CPNS. Tentunya soal kami selalu terbaru dan terupdate. Teman-teman, kita harus paham dulu nasionalisme itu apa saja. Jadi tujuan dari nasionalisme ini untuk menumbuhkan semangat kebangsaan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Prinsip dari nasionalisme itu sendiri, yang pertama adalah prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan menuntut menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip persatuan dan kesatuan menuntut setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis atau merusak. Untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan, setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas, dan berkeadilan sosial. Prinsip nasionalisme yang ketiga adalah prinsip demokrasi. Nah, prinsip demokrasi ini memandang bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, karena hakikatnya kebangsaan adalah adanya tekad untuk hidup bersama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang di bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oke teman-teman, kita langsung saja pada contoh soal berikut ini. Ancaman nasionalisme dari dalam negara, baik yang bersifat ideologi maupun politis, banyak terjadi dalam kurun waktu tahun A. 1908 sampai 1945, B. 1945 sampai 1949, C. 1950 sampai 1965, D. 1966 sampai 1995, atau E. 1995 sampai 1998. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah D ya. Pada periode 1966 sampai 1995 terdapat berbagai peristiwa dan konflik dalam sejarah Indonesia yang melibatkan isu-isu nasionalisme, baik yang bersifat ideologi maupun politis. Beberapa diantaranya melibatkan perubahan ideologi negara, konflik internal, dan situasi politik yang kompleks termasuk masa Orde Baru dan peristiwa seperti G30 SPKI. Pada tahun 1965, ancaman terhadap nasionalisme dapat muncul dalam berbagai bentuk selama periode tersebut. Tetap semangat, kita ke soal selanjutnya. Indonesia terdiri dari banyak suku dan adat, akan tetapi tetap dapat bersama-sama menjalankan keutuhan bangsa. Salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah A. Budaya, B. Bahasa, C. Pendidikan, D. Lagu kebangsaan, atau E. Sosial. Baik teman-teman, bahasa memiliki peran krusial dalam pembentukan nasionalisme di Indonesia. Pada masa awal pertumbuhan nasionalisme, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi salah satu faktor penting. Bahasa Indonesia diadopsi sebagai bahasa nasional yang bersifat netral dan dapat dipahami oleh berbagai suku dan etnis di Indonesia. Penggunaan bahasa yang sama membantu menciptakan komunikasi yang efektif antar warga negara, mengatasi keragaman bahasa, suku, dan memperkuat kesadaran akan persatuan bangsa. Jadi jawabannya adalah B.
Soal selanjutnya, rasa nasionalisme yang tinggi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dinilai dari ciri-ciri berikut ini, kecuali A. Meningkatkan kepedulian terhadap budaya daerah dan etnis sendiri. B. Mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. C. Rela berkorban demi bangsa dan negara. D. Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. E. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Bahwa ciri-ciri nasionalisme yang tinggi umumnya melibatkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, pilihan A tentang meningkatkan kepedulian terhadap budaya daerah dan etnis sendiri mungkin dapat diartikan sebagai tindakan yang bersifat lebih lokal atau sektoral daripada nasionalisme yang umumnya mengedepankan kesatuan dan persatuan. Setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis atau merusak, mengedepankan sikap kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas, dan berkeadilan sosial. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu contoh prinsip nasionalisme, yaitu A. Demokrasi, B. Kemanusiaan, C. Kebersamaan, D. Keadilan sosial, atau E. Persatuan dan kesatuan. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah C. Pernyataan tersebut menekankan nilai-nilai seperti kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini mencerminkan konsep kebersamaan di mana setiap warga negara diharapkan dapat bekerja sama dan saling mendukung demi kepentingan bersama dan kesatuan bangsa. Sudah sangat jelas bahwa sikap nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dalam tahap perkembangannya, nasionalisme di Indonesia berperan sebagai strategi untuk A. menghormati hak asasi manusia, B. melawan penjajah, C. mempererat semangat persatuan, D. meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan, atau E. mempertahankan negara. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah B. melawan penjajah. Pernyataan tersebut merujuk pada periode sejarah awal perkembangan nasionalisme di Indonesia, terutama pada masa perjuangan melawan penjajah. Nasionalisme pada waktu itu menjadi motor penggerak perlawanan dan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajah asing, yang pada akhirnya mengarah pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke teman-teman, sekian materi kita dalam nasionalisme hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Teman-teman yang ingin bergabung pada kursus atau pembelajaran lebih lanjut di Ceria Bimbel ASN boleh menghubungi admin. Apa saja yang dipelajari di kelas Ceria Bimbel itu ada TIU, TWK, TKP, bahkan sampai dengan SKB nantinya. Jadi tetap semangat, semoga apa yang diciptakan tercapai atau terwujud.